agar mahasiswa dapat menjelaskan pengertian. Jadi pengertian larutan itu apa, kemudian berbagai macam formula dan cara pembuatan bentuk sediaan larutan. Ya, jadi karena kita sekarang juga menempuh mata kuliah praktikum FTS CSP, jadi materi ini nanti juga beriringan dengan praktikum yang akan kita lakukan. Jadi pekan depan kita pembuatan cairan ya, mulai sediaan larutan. Ya, jadi diharapkan mahasiswa setelah mempelajari materi ini bisa menjelaskan pengertian, kemudian ada beberapa formula dan cara pembuatan bentuk sediaan larutan. Untuk pengertian sendiri, jadi larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Ya, jadi dia bisa satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Nah, karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi atau terlarut secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis. Ya, jadi terdispersinya atau tercampur terlarut di dalam pelarutnya itu molekul-molekul obatnya itu dalam kondisi merata. Jadi keuntungan larutan ini salah satunya adalah memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Beda dengan bentuk suspensi. Kalau suspensi kan dia sediaan larutan di mana ada zat-zat obat yang tidak terlarut, ya. Nah, itu kan misalnya tanpa penggocokan yang kuat atau tanpa penggocokan yang bagus, bisa jadi obatnya tidak merata di dalam suspensi itu. Tapi kalau solusio atau larutan ini, dia molekulnya si obat yang terlarut ini dia terdispersinya secara merata. Ya, cukup dipahami ya. Jadi mengulang yang kemarin, zat pelarut itu kita sebut sebagai solvent. Sedangkan zat yang terlarut itu solut. Ya, jadi kalau di dalam solusi atau larutan ini, si solut ini, zat yang terlarut, dia terdispersi secara merata di dalam solvent. Ya, solutnya terdispersi merata di dalam solvent sehingga kadangkala dalam larutan itu dia tidak perlu penggocokan karena dia sudah merata di dalam sediaan tersebut. Jadi langsung dituang untuk cara pakainya. Kemudian jenis-jenis larutan. Di sini ada larutan encer. Itu larutan yang mengandung sejumlah kecil larutan A yang terlarut. Kemudian ada juga yang disebut larutan jenuh, itu larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Kemudian yang ketiga, larutan lewat jenuh, itu larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Jadi kita mempunyai 3 macam jenis larutan. Larutan yang umum itu biasanya berupa larutan encer. Ya, dia berupa larutan yang mengandung sejumlah kecil solut dalam solvent. Ya, jadi ada solut atau zat terlarutnya di dalam pelarut atau solvent. Sedangkan larutan jenuh, saya ulang lagi, dia mengandung jumlah solut maksimum yang dapat larut dalam air. Ya, jadi solutnya itu atau zat A itu maksimum jumlahnya dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu, itu dinamakan larutan jenuh. Sedangkan lewat jenuh dia melebihi atau melampaui batas kelarutan di dalam air. Kita lanjut lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan ya. Jadi seperti tadi menurut pengertiannya, jadi semua solutnya kan dia terlarut secara merata di dalam solvent. Nah, sekarang apa saja sih faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan si solut ini terhadap solvent?
Yang pertama ada polaritas, kemudian ada kosolvensi, ada kelarutan, ada temperatur, ada salting out dan salting in, dan pembentukan kompleks. Nah, kita bahas satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Ya, jadi bagaimana kita akan membuat sebuah solusio atau larutan yang dimana si solut ini dia terdispersi secara merata dalam solvent. Kita harus mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kelarutan si solut tersebut. Yang pertama, polaritas. Ya, kelarutan suatu zat itu dia memenuhi aturan like dissolve likes. Artinya, solut atau zat yang terlarut yang bersifat polar, dia akan larut juga dalam solvent yang bersifat polar atau sejenis. Sedangkan solut yang non-polar, dia akan larut dalam solvent yang bersifat juga non-polar. Ya, contohnya misalnya garam-garam anorganik larut dalam air. Ya, garam-garam anorganik dia larut dalam air, kemudian alkaloid basa dia larut dalam kloroform. Jadi like dissolve likes. Solut yang bersifat polar akan larut dalam solvent yang bersifat polar. Sebaliknya, yang solut non-polar juga akan terlarut dalam solvent yang non-polar. Kemudian faktor yang kedua, kosolvensi. Kosolvensi itu adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat dikarenakan adanya penambahan pelarut lain. Ya, jadi misalnya kita mempunyai bahan luminal atau phenobarbital. Kita ketahui di monografi dia tidak larut dalam air. Nah, bagaimana cara melarutkannya? Kita lihat di situ kelarutannya dalam campuran air gliserin. Ya, jadi ini terjadi suatu kosolvensi. Jadi peristiwa kenaikan kelarutan karena ada penambahan pelarut lain. Di sini penambahan pelarut lainnya apa? Gliserin. Ya, jadi kalau si phenobarbital ini tidak larut dalam air, tapi begitu kita tambahkan suatu pelarut gliserin, dia dapat larut. Ya, jadi kosolvensi ini penambahan pelarut lain untuk meningkatkan atau menaikkan kelarutan suatu obat. Faktor yang ketiga, kelarutan itu sendiri. Ya, jadi kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi itu umumnya ada yang larut air dan ada yang tidak larut air. Nanti bisa kalian baca sendiri. Jadi ada semua garam klorida larut dalam air kecuali AgCl, PbCl2, Hg2, Cl2, misalnya seperti itu ya. Jadi ada juga yang tidak larut dalam air. Semua karbonat dia larut dalam air kecuali K2CO3, berarti dia termasuk larut dalam air, atau Na2CO3 itu dia larut dalam air. Faktor yang keempat, temperatur atau suhu ya. Jadi di sini zat padat pada umumnya dia bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Maka zat tersebut sifatnya endoterm karena pada proses kelarutannya dia membutuhkan panas. Jadi untuk meningkatkan kelarutan zatnya dia membutuhkan peningkatan temperatur. Jadi ada si solut, kemudian ada solvent, kemudian kita tambahkan perlakuan peningkatan temperatur atau ditambahkan panas, dia jadi larutan. Nah, yang kita bahas pekan lalu ada juga beberapa zat dia yang justru tidak larut jika suhunya dinaikkan karena dia bersifat eksoterm. Ya, kenapa? Di dalam sifatnya dia menghasilkan panas dari dalam. Nah, jadi zat terlarut ditambah pelarut akan dia menghasilkan larutan dan panas. Jadi tidak perlu ditambahkan
atau dinaikkan temperaturnya, karena dia sendiri jika ditambahkan dengan suatu pelarut dia sudah menghasilkan panas. Ya, contohnya K2SO4, KOH, CaHPO4, minyak atsiri, dan gas-gas yang larut itu. Jadi dia sudah menghasilkan panas dari pencampuran antara si zat terlarut dengan solvent. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada. Belum, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Salting out. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibandingkan zat utama. Nah, kelarutan yang besar ini dia akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena reaksi kimia. Ya, jadi saya ulangi lagi, suatu peristiwa di mana zat terlarut tertentu, jadi kita membuat larutan, zat terlarutnya ada lebih dari satu, ya, ada solut utama dan solut tambahan. Nah, ternyata si zat terlarut ini dia kelarutannya lebih besar dibandingkan si zat utama atau solut utama, sehingga menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau bisa juga menimbulkan terbentuknya endapan. Contohnya apa? Misalnya kelarutan minyak atsiri dalam air, ya, dia akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Ya, jadi solut utamanya adalah minyak atsiri, solut kedua adalah larutan NaCl jenuh. Nah, ketika ditambahkan ke dalam solvent keduanya, minyak atsiri dan NaCl jenuh, dia kelarutan minyak atsirinya turun. Ya. Hasilnya apa? Minyak atsirinya dia akan memisah. Kelarutan turun itu maksudnya dia membutuhkan jumlah yang lebih untuk melarutkan dirinya, ya. Jadi zat tersebut, misalnya kelarutan minyak atsiri larut dalam 10 mili air, ternyata ditambahkan NaCl jenuh misalnya, dia kelarutannya jadi turun, dia harus membutuhkan misalnya 50 ml air. Makanya apabila dicampurkan minyak atsiri dalam air kemudian ditambahkan NaCl, maka minyaknya akan memisah karena dia jadi tidak larut dalam cairan tersebut atau pelarut tersebut karena sudah mengandung NaCl jenuh di dalam air. Ya, cukup dipahami ya. Kemudian kebalikannya, salting in. Salting in itu peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam dalam larutannya. Ya, jadi suatu solut dia terlarut dalam suatu solvent, apabila ditambahkan suatu garam dia akan meningkatkan si kelarutan senyawa organik yang ada sebelumnya. Contohnya, riboflavin dia tidak larut dalam air, tetapi dia larut dalam larutan yang mengandung nikotinamid. Ya, jadi terjadi penggaraman riboflavin plus basa NH4, sehingga si riboflavin tadi dia akan meningkat kelarutannya. Faktor yang terakhir adalah pembentukan kompleks. Pembentukan kompleks ialah suatu peristiwa dia terjadi interaksi antara senyawa yang tidak larut dengan senyawa yang larut dengan membentuk garam kompleks. Ya, jadi ada interaksi solutnya tak larut dengan zat yang larut. Dia akan membentuk garam kompleks. Contohnya kalium iodida dengan I2 akan membentuk kalium triiodida, ya, Ki3. Jadi reaksinya seperti ini.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Ada 7. Apa saja coba Hanifah? Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan apa tadi? Ya, Hanifah? ya Bu. Yang pertama polaritas. Ya. Yang kedua CO solvensi. Kosolvensi, ya. Terus Terus yang ketiga kelarutan. Yang keempat temperatur. Yang kelima salting out. Yang keenam salting in. Terus yang ketujuh pembentukan kompleks. ya, jadi ada 7 faktor yang dia bisa mempengaruhi kelarutan suatu solut terhadap solvent dalam pembuatan larutan. Ya. Nah, sekarang kecepatan kelarutan suatu zat itu ada juga faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada ukuran partikel. Seperti kita tahu, makin halus solut, dia makin kecil ukuran partikel dan makin luas permukaan yang kontak dengan solvent, maka si solut makin cepat larut. Ini seperti kita ketahui, misalnya kita melarutkan suatu zat yang dia masih dalam bentuk bongkahan dengan zat yang sudah kita haluskan terlebih dahulu. Mana yang lebih mudah larut? Yang masih bongkahan atau yang sudah kita gerus? Atau kita perkecil ukuran partikelnya? Yang sudah dibentuk. Ya, jadi lebih cepat larut suatu zat yang sudah kita tingkatkan derajat kehalusannya. Kemudian suhu. Pada umumnya, kenaikan suhu akan menambah kelarutan solut. Ini secara umum ya, kecuali zat-zat tertentu yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, secara umum, suatu zat atau solut itu dia akan meningkat dengan kelarutannya dengan adanya kenaikan suhu. Yang ketiga adalah adanya pengadukan. Ya, jadi misalnya kita membuat larutan, misalnya sama-sama halus, sama-sama kita tingkatkan suhunya, tapi yang satu diaduk, yang satu didiamkan saja. Kira-kira mana yang lebih cepat larut? Husni. Husni ada? Husni. Lebih cepat larut yang mana? Bisa diulangi lagi pertanyaannya, Bu? Tadi misalnya kita punya formula akan membuat larutan, kedua-duanya yang pertama ukuran partikelnya sama. Kemudian yang kedua suhunya juga kita tingkatkan untuk meningkatkan kelarutan. Kemudian yang ketiga, yang satu diaduk, yang satu tidak diaduk. Kira-kira mana yang lebih cepat terlarut? Yang diaduk mungkin, Bu? Ya, jadi pengadukan itu dia dapat mempercepat kelarutan suatu zat. Ya. Husni dari mana? Suaranya kurang jelas di situ. Iya, Bu, di sini sinyalnya tadi di rumah aja, Bu. Ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian di sini keuntungan dan kerugian bentuk sediaan solusio. Ya, jadi saat kita membuat sediaan solusio atau seorang farmasis dia menentukan atau dia memilih suatu zat, kita buat sediaan solusio. Apa sih keuntungan dan kerugiannya? Nah, yang pertama dia keuntungannya merupakan campuran yang homogen ya, seperti tadi dia terdispersi secara merata, berarti dia campurannya homogen. Dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan. Ketika dapat diberikan dalam larutan encer kapsul, kerja awal obat bisa lebih cepat karena obat lebih cepat diabsorpsi karena bentuk larutan ya, jika dibandingkan dengan bentuk sediaan tablet. Untuk sediaan larutan dia mudah diberi pemanis, kemudian
odoris atau bau-bauan dan korigen koloris untuk meningkatkan nilai jual atau meningkatkan ketertarikan dalam pembuatan solusio ini. Untuk pemakaian luar, bentuk larutan lebih mudah digunakan. Ya, jadi setelah ini kita bahas macam-macam sediaan larutan oral dan sediaan larutan topikal untuk pemakaian luar. Di sini termasuk keuntungan bahwa untuk pemakaian luar, bentuk solusio atau si larutan ini lebih mudah digunakan. Namun ada juga kerugian dari bentuk sediaan solusio. Yang pertama, volume bentuk larutan lebih besar. Ya, kita membutuhkan volume yang lebih besar. Ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Ini yang sering kita jumpai. Jadi beberapa obat dia tidak stabil atau stabilitasnya tidak terjamin dalam larutan, sehingga perlu dibuat sediaan rekonstitusi. Masih ingat nggak sediaan rekonstitusi? Nur Hasanah, sediaan rekonstitusi itu sediaan apa? Nur Hasanah? Ya, Bu. Sediaan rekonstitusi apa? Nur Hasanah. Sediaan yang perlu penambahan cairan untuk mengencerkan sediaan tersebut. Ya, sediaan yang membutuhkan pengenceran pada saat akan digunakan, ya. Contohnya apa, Nur Hasanah? Contohnya sediaan suspensi antibiotik, ya. Itu contoh untuk obat yang tidak stabil dalam larutan, sehingga harus dibentuk dalam bentuk harus dibuat dalam bentuk sediaan suspensi misalnya. Kemudian ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan, jadi aromanya masih tercium, kemudian rasanya juga masih kurang mengenakan, ya. Misalnya larutan yang mengandung bau yang tidak enak, itu dia walaupun sudah ditutupi korigen odoris, dia tetap aromanya tidak tertutupi. Jadi bisa kita carikan solusi pembuatan sediaan yang lain. Atau misalnya dia rasanya pahit, kita buat larutan, walaupun sudah kita tambahi korigen saporis, dia tetap rasanya kurang mengenakan. Kemudian kita lanjutkan ke macam-macam sediaan larutan oral. Ya, di sini ada sirup, ada potiones, obat minum, ada eliksir, ada netralisasi dan saturasio, kemudian ada posio effervescent dan butae. Kemarin sudah kurang lebih kita bahas. Sekarang kita ingatkan lagi, potiones atau obat minum. Ya, jadi potiones itu khusus untuk obat minum, karena di sini tadi sediaan larutan yang peroral. Pengertiannya apa? Dia sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, tanpa bahan pemanis atau pewarna, yang larut dalam air atau berbentuk emulsi atau suspensi. Ya, dia mengandung lebih dari satu zat atau lebih. Kemudian bisa juga tanpa penambahan zat pengaroma, pemanis atau pewarna. Ya, jadi hanya berisi solut dan solvent. Itu bisa juga dinamakan obat minum atau potiones. Beda dengan eliksir. Kemarin kita sudah membahas eliksir, ya.
eliksir ini spesial karena dia pelarutnya adalah campuran air etanol. Kemudian dia biasanya ditambahkan suatu pemanis, pengawet, dan pewangi sehingga rasanya sedap dan lebih enak daripada sediaan posiones karena di situ dia ada penambahan zat tambahan lain. Etanol di sini ya jadi sebagai pelarut utama berfungsi untuk mempertinggi atau meningkatkan kelarutan solut. Si eliksir ini dapat juga ditambahkan gliserol, sorbitol, atau propilen glikol. Kemarin sudah kita bahas. Jadi selain ditambahkan air etanol, eliksir juga bisa kita tambahkan gliserol, sorbitol, atau propilen glikol. Ini contoh sediaan yang ada di pasaran, disolvon eliksir. Ya, kalau kalian yang sudah pernah minum disolvon, dia pada waktu dibuka, dia ada aromanya, kemudian dia mengandung pengawet dan mengandung pemanis ya. Atau misalnya ambroxol eliksir itu juga contoh eliksir ya, pelarut utamanya adalah alkohol, pelarutnya berbeda lagi dengan sirup. Sirup itu mengandung 65% gula dalam larutan Nipagin 0,25% bobot per volume. Ini sirupus simplex. Kemarin kita sudah membuat sediaan yang mengandung sirupus simplex ya. Sirupus simplex ini kalau kita buat itu dia mengandung 65% gula, kemudian ada zat pengawetnya. Ini Nipagin pengawet sebesar 0,25% bobot per volume. Sedangkan sirup obat itu mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan digunakan untuk pengobatan. Contohnya seperti di samping ini, lasal sirup. Berarti dia bisa mengandung satu atau lebih jenis obat. Di sini dia mengandung salbutamol. Berarti dia mengandung satu macam obat dengan atau tanpa zat tambahan. Bisa dikasih zat tambahan atau bisa hanya solut dan solvent. Digunakan untuk pengobatannya, bukan sirup untuk dikonsumsi secara umum, tapi di sini sirup obat. Kemudian sirup pewangi. Sirup pewangi ini dia tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Sirup ini bertujuan untuk menutup rasa atau bau obat yang tidak enak ya. Jadi kadang kita temui suatu formula, misalnya sirup dia hanya untuk campuran bahan atau suspensi pada resep anak. Ya, di situ ada misalnya sirup pewangi yang rasanya anggur, stroberi, jeruk seperti itu. Jadi dia hanya untuk tambahan pembuatan sediaan lain. Selanjutnya netralisasi, kemarin kita sudah bahas. Jadi obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral ya. Jadi kita campurkan asam dan basa hingga kita tunggu reaksinya selesai. Itu bersifat netral. Sedangkan saturasio itu obat minum dibuat dengan mereaksikan asam dan basa, tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutannya jenuh dengan gas. Contohnya untuk pembuatannya kemarin sudah kita bahas. Jadi komponen basanya 2/3 digerus tuang, masukkan ke botol. Kemudian komponen asam sepertiganya, tambahkan lagi sisa bagian asam. Sisa asam dituang hati-hati lewat tepi botol. Ya, ini kalau saturasio gasnya dibuang dulu, kemudian setelah sisa asam dituang,
langsung ditutup dengan Sempens Knop sehingga gas yang terjadi tertahan. Jadi gasnya tidak ditahan dari awal, tapi di saat-saat terakhir pada saat setelah sisa asam dituangkan. Jadi 2/3 asam masuk basa, gasnya dibuang dulu, sisanya baru ditahan gasnya di dalam botol. Hampir sama dengan Posio effervescent. Di sini Posio effervescent adalah satu rasio yang CO2-nya lewat jenuh. Jadi sama pembuatannya pada satu rasio tadi bagian asam dan basa pembuatannya, kemudian langkah ketiganya berbeda. Kalau langkah ketiga yang pembuatan satu rasio, dia 2/3 dulu dibuang gasnya, kemudian sisanya baru ditahan gasnya. Kalau di Posio effervescent, seluruh bagian asam dimasukkan ke dalam basa dengan hati-hati, lalu ditutup segera dengan Sempens Knop. Gas CO2 yang terbentuk di dalam botol, dia umumnya digunakan untuk pengobatan dan bisa juga digunakan untuk menjaga stabilitas obat. Ya, dia berbentuk minuman, Posio effervescent, dia akan meninggalkan suatu efek menyegarkan dari minuman yang dibuat tersebut. Untuk pembuatan Posio effervescent ini ada hal penting yang harus diperhatikan. Misalnya botolnya harus yang kuat, kemudian tidak boleh diisi terlalu penuh. Karena apa? Karena di situ kita beri ruang untuk terbentuknya gas. Ya, jadi kalau terisi penuh nanti bisa pada saat ditutup gasnya akan mendorong tutup Sempens Knop, jadi bisa jebol tutupnya. Kemudian tidak boleh mengandung bahan obat yang sukar larut. Kenapa? Karena sediaan satu rasio dan Posio effervescent dia tidak boleh dikocok. Kalau dikocok dia bisa menyebabkan botol pecah. Ya, karena seperti tadi saya bilang dia mengandung gas. Jadi pada saat pengisian botolnya harus dilebihkan atau volumenya lebih besar dari volume larutan yang kita buat, rasio Posio effervescent yang kita buat. Ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian ada kutai atau drop. Kutai atau drop itu merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi apabila tidak dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Ya, jadi drop ini dia bisa berupa larutan, bisa emulsi, bisa juga suspensi. Nah, kalau tidak dinyatakan lain itu maksudnya kutai atau drop untuk obat dalam. Tapi kalau misalnya untuk obat luar, nanti di sini ditambahi kutai nasales, berarti tetes hidung, kutai ophthalmice, tetes mata, kutai auriculares, berarti dia tetes telinga. Tapi kalau cuma kutai titik, berarti dia untuk obat dalam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas, terlalu cepat atau tidak? Ini sudah saya perlambat berlipat-lipat kali dari yang biasanya saya kalau ngajar lebih cepat dari ini sudah saya perlambat ya. Jadi saya harap penjelasan saya cukup jelas. Kita lanjutkan. Kenapa disebut kutai atau drop? Karena dia salah satunya bisa digunakan dengan cara meneteskan menggunakan alat penetes. Ya, alat penetesnya ini merupakan alat penetes baku yang telah disebutkan dalam Farmakope Indonesia. Jadi tidak sembarangan pakai pipet, tapi sudah ada standarnya. Nah, yang biasanya ada di pasaran adalah bentuk pediatric drop, obat tetes yang digunakan untuk anak-anak atau bayi. Ya, biasanya bayi di bawah 2 tahun dia masih menggunakan sediaan kutai drop. Kita lanjut.
lanjut ke larutan topikal. Larutan topikal, di sini ada gargarisme, Litus oris, Guttae nasales, inhalation epithema, Collyrium, Guttae ophthalmicae. Kita bahas satu persatu. Collyrium dulu. Collyrium itu merupakan sediaan larutan steril, jernih, bebas darah asing atau zat asing, isotonis, digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapar dan zat pengawet. Ya, Collyrium itu obat cuci mata. Cara pakainya selalu harus dicantumkan di dalam label atau di dalam kemasan Collyrium ini. Si Collyrium ini dia yang tidak mengandung zat pengawet hanya boleh digunakan selama 2 jam setelah botol dibuka. Sedangkan yang mengandung pengawet dapat dibuka paling lambat 7 hari setelah botol dibuka. Setelah itu kita tidak bisa menjamin apakah larutan itu steril atau tidak. Ya, karena sediaan Collyrium ini untuk ditujukan kepada organ mata, maka sebaiknya kita berhati-hati dalam pembuatan maupun pada saat pemakaiannya. Tidak sembarangan karena diaplikasikan pada organ mata. Kemudian Guttae ophthalmicae atau tetes mata. Tetes mata sediaan larutan steril bebas partikel asing. Sediaan ini dibuat dan dikemas sedemikian sesuai digunakan. Ya, jadi ini sediaan mata itu sediaannya steril. Sedangkan tetes mata ini ada juga yang tersedia di pasaran dalam bentuk suspensi. Nggak apa-apa kalau mau buat tetes mata suspensi, tapi ingat partikelnya harus dalam bentuk termikronisasi, jadi sudah dalam bentuk mikro agar dia tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Jangan sampai kita membuat sediaan suspensi tetes mata partikelnya belum termikronisasi, jadi bukannya matanya sembuh malah dia jadi menimbulkan iritasi atau lebih parah menimbulkan goresan pada kornea mata. Ini kan membahayakan pasien ya. Jadi sebagai farmasis harus kita perhatikan bagaimana formulasi pembuatan tetes mata. Jangan sampai kita tidak mengobati pasien tapi malah menyakiti pasien. Ini adalah hal-hal yang diperhatikan pada pembuatan tetes mata. Pengawet, ada pengental, kemudian cara pembuatannya. Nah, cara pembuatannya nanti akan kita praktekkan di semester 6 di praktikum FTA steril. Kita lanjut ke gargarisme atau garger. Ya, gargarisme kita ketahui dia nama lain dari obat kumur. Pengertiannya berupa larutan yang umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi gargarisme bentuknya larutan pekat, sebelum digunakan dia harus dilarutkan terlebih dahulu. Maksud dan tujuan dibuat sediaan obat kumur ini apa? Untuk pencegahan dan pengobatan mungkin sekarang sedang musim virus Omikron, di situ banyak keluhan radang tenggorokan. Salah satunya bisa kita pakai, misalnya sebut merek tadi obat kumur, atau kita gunakan gargarisme untuk mengobati infeksi tenggorokan. Jadi si gargarisme ini harus kita lihat dulu komposisinya, dia mengandung obat yang bisa mengobati infeksi tenggorokan atau tidak. Penandaan, petunjuk pengenceran sebelum digunakan dan hanya untuk kumur, tidak untuk ditelan. Ya, jadi untuk gargarisme ada petunjuk khusus.
litus oris atau oles bibir. Contohnya di pasaran, misalnya apa? Litus oris, larutan 10% borak dalam gliserin. Yasti. Litus oris contohnya di pasaran apa? Gentian violet, Bu. Ya, bisa. Atau satu lagi yang warna putih, Kom. gom, ya. Gom itu larutan 10% borak dalam gliserin. Atau bisa juga gentian violet. Itu merupakan litus oris atau sediaan oles bibir. Cara pakainya gimana? Disapukan ke dalam mulut. Ya. Jadi misalnya untuk mengatasi sariawan pada mulut, kita olesi litus oris. Cutai nasales atau sediaan tetes hidung. Ini cukup jelas, jadi tetes hidung ya obat yang digunakan untuk ditujukan pada hidung, ya, dalam rongga hidung. Caranya dengan diteteskan, kandungannya apa saja, zat pensuspensi, pendapar agar dia pH-nya sesuai dengan tubuh, dan pengawet, biasanya tetap mengandung pengawet. Kemudian untuk cutai nasales ini, minyak lemak atau minyak mineral dia tidak boleh digunakan sebagai cairan pembawa, atau solvennya tidak boleh menggunakan minyak lemak atau minyak mineral. Selanjutnya inhalation adalah sediaan yang untuk disedot hidung atau mulut atau disemprotkan ke dalam bentuk kabut dalam saluran pernafasan. Contohnya di pasaran, Ventolin inhaler untuk pasien asma. Ya, tetesan butiran kabut itu harus seragam dan sangat halus sehingga dapat mencapai bronkioli, bagian paru-paru. Penandaannya, etiketnya harus ditulis kocok dahulu. Selanjutnya yang terakhir adalah epitema atau obat kompres. Biasanya yang digunakan adalah obat kompres untuk sediaan luar. Contohnya Rivanol. Cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Ya, jadi misalnya ada luka nanah, bisa kita bersihkan menggunakan obat kompres Rivanol. Itu cara kerjanya, perbedaan tekanan osmosis dari luka dengan cairan obat kompres. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?